Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gue Zid Hikmatiar. Kali ini gue bakal ngajak teman-teman semua untuk bicara tentang mimpi. Ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama, mereka yang selalu menjadikan mimpinya hanya hayalan semata. Dan yang kedua, mereka yang menjadikan mimpinya sebagai cita-cita mereka, sehingga mereka melakukan apapun untuk mencapai mimpinya. Kali ini gue bakal ngajak teman-teman semua untuk melakukan satu hal yang bisa membuat mimpi kita menjadi lebih mungkin untuk tercapai. Apa itu? Menulis mimpi. Kali ini gue udah menulis mimpi gue di buku Dream Book gue. Nah, mau tahu apa aja mimpi gue? Stay tune di video ini. Oke teman-teman, di sini yang pertama ada profil dari gue sendiri, nama gue Zidni Hikmatiar. Kalian bisa tengok Instagram gue di @zidni hikmatiar dan Twitter gue di @zhikmatiar. Gue lahir di Bandung 31 Juli 2004. Selanjutnya ini ada riwayat sekolah gue pernah sekolah di SDN Gempol Sari dari tahun 2010 sampai 2016. Lalu gue melanjutkan sekolah gue di Darun Najah Jakarta dari SMP sampai SMA gue di sini teman-teman. Nah di sini gue pernah ikut beberapa organisasi, diantaranya yaitu Jamiatul Mubalighin. Terus gue juga pernah jadi ketua organisasi Santri Darun Najah masa bakti 2021-2022. Oke, next. Sekarang gue jadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Gue berada di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Oke guys, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada analisis tentang diri gue atau personality gue. Di sini gue pakai survei di suatu website yang menunjukkan bahwa gue di sini orangnya penghibur. Ternyata gue nggak tahu ini riset kayak gimana, cuman hasil risetnya kayak gitu. Nah di sini juga gue pakai analisis SWOT. Nah di sini lo bisa lihat ada strengths yang gue punya, yaitu public speaking, organizing, emotion control, dan confident. Terus ada weaknessnya, ignorant, untidy, lazy, and insecure. Yang ketiga ada traitsnya, yaitu melek digital, berpikir kritis, dan perluas wawasan. Dan yang keempat ada opportunities, yaitu banyak komunitas. Oke, lanjut. Set. Di sini ada chat gua yang gua nanya, aduh ngalangin cok. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa gua nanya-nanya ke orang-orang terdekat gua, ada nyokap gua, ada teman-teman gua di pondok, ada teman-teman gua di kampus, dan kakak ipar gua nanya tentang kelebihan dan kekurangan gua. Sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang gua chat, cuman di sini gua cuma cantumin 4 karena ya kalau yang lain scrollnya harus panjang ya guys ya. Jadi gua cuma 4. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri kelemahan dan kelebihan gua menurut mereka. Berikutnya kita masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu impian gua atau mimpi-mimpi gua. Yang pertama, gua pengen dapat beasiswa ketika gua nanti di semester 3. Kenapa gua pengen dapat beasiswa? Karena yang pertama ya untuk meringankan beban orang tua tentunya. Dan yang kedua, gua pengen punya penghasilan sendiri lah, karena kita udah gede, malu kalau gua terus minta-minta sama orang tua atau belum bisa menghasilkan sesuatu. Jadi semoga di semester 3 nanti gue bisa dapat beasiswa yang bisa membantu finance gue. Oke. Mimpi gue yang selanjutnya, gue pengen jadi hafiz Al-Quran. Gak usah ditanya lagi kenapa gue pengen jadi hafiz Al-Quran. Kita semuanya tahu kalau misalkan hafiz Quran itu kemuliaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Orang tuanya, orang-orang yang membantu dia menghafal Quran, dan orang-orang sekitarnya pasti dapat kemuliaan dari Al-Quran. Dan kita juga tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang paling mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran juga malaikat yang paling mulia. Al-Quran juga diturunkan di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia, dan di hari yang paling mulia. Segala yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Selanjutnya, gue pengen kuliah di Madinah. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen ngerasain suasana belajar di kota Nabi, belajar di tanahnya Nabi, di mana Nabi banyak banget ninggalin sejarah di kota ini. Selain itu, gue juga pengen banget bisa sering-sering ke Masjid Nabawi, bisa sering-sering ke Masjidil Haram, ngerasain suasananya berjamaah di Nabawi,
Dan gue pengen juga tiap hari minumnya Zam-Zam, jangan minum Aqua mulu. Mimpi gue yang keempat, gue pengen wisuda, gue pengen lulus dari kampus, dari UPI, atau mungkin nanti gue semester selanjutnya gue di Arab ya, mungkin, amin. Semoga gue bisa wisuda dan gue bisa lulus tepat waktu, karena ya nggak mau lama-lama lah, ngapain lama-lama kuliah ya kan. Nah, yang selanjutnya gue pengen mendirikan pondok tahfiz. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gue menjadi pendiri tahfiz, pendiri pondok tahfiz itu merupakan suatu amalan yang cerdas, di mana kita menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, untuk orang-orang yang ingin dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu gue pengen mendirikan sebuah sekolah, sebuah pondok yang murid-muridnya nanti bisa mengerti Al-Quran, bisa dekat dengan Al-Quran, sehingga nanti keuntungannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Harta memang bukan segalanya. Tapi harus kita ingat bahwa harta sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jika kita ingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjuang dengan harta, jiwa, dan raganya. Selain itu, para sahabat pun banyak yang mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Makanya itu, gua pengen banget jadi pembisnis yang nanti harta gua bisa berguna untuk perjuangan umat Islam. Selanjutnya gue pengen jadi penulis, karena dengan menulis kita bisa mencapai keabadian. Bukan jiwa kita yang abadi, bukan raga kita yang abadi, tapi ilmu, informasi yang kita tulis akan menjadi keabadian untuk kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah. Umrah merupakan salah satu sunnah atau mungkin ada yang bilang wajib bagi umat muslim seluruh dunia. Namun wajib atau sunnahnya umrah, semua muslim pasti ingin sekali melakukan umrah. Maka dari itu saya ingin bisa menunaikan umrah. Dan umrah akan lebih asik lagi, akan lebih khusyuk lagi, akan lebih seru lagi kalau misalkan kita berangkat dengan orang yang kita cintai. Maka dari itu saya Zidni Hikmatyar ingin sekali bisa umroh dengan orang yang saya cintai, yaitu kamu. Baper. Berbicara tentang cinta dan mencintai, hal ini berhubungan dengan mimpi saya yang selanjutnya. Perempuan suka kepada laki-laki dan laki-laki suka kepada perempuan, lalu akhirnya menikah merupakan sebuah keniscayaan yang sangat wajar. Yang tak wajar adalah ketika kita mencintai dan menikahi sesama jenis kita. Maka dari itu, selaku manusia normal, saya ingin menikah dengan seorang wanita yang kriteria saya tidak ribet-ribet, tidak sulit, hanya cukup dengan mencintai saya, mencintai orang tua saya, lalu soleha, hafal 30 juz, anak orang kaya, anak tunggal, tidak kode-kodean, tidak manja, rajin menabung. Udah nikah aja kok sama malaikat sana. Banyak kali mau gobah. Mimpi saya yang selanjutnya merupakan mimpi yang jauh amat lebih penting daripada mimpi-mimpi saya yang sebelumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa sejatinya manusia di dunia ini hanyalah sementara. Maka kita harus menyiapkan pamit yang paling indah ketika kita ingin meninggalkan dunia ini, yaitu dengan husnul khotimah. Walaupun saya sadar bahwa perilaku saya belum mencerminkan orang-orang yang husnul khotimah, namun dengan saya menjadikan husnul khotimah sebagai harapan saya harap Allah memberi saya hidayah agar terus-menerus memperbaiki diri dan senantiasa menjadi orang yang husnul khotimah ketika Allah memanggil saya. Mimpi saya yang selanjutnya merupakan mimpi yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Namun, jika kita renungi amalan kita, sikap kita, perilaku kita setiap hari, maka dengan jujur kita katakan bahwa kita tidak pantas untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa turunkan rahmat-Nya, agar dengan rahmat-Nya itu kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua
mungkin beberapa hal yang ingin saya capai dan ingin saya kuasai agar saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Selanjutnya, saya berharap bahwa video saya ini bisa memberi bermanfaat kepada kita semua. Sekian, saya pamit.